Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah. Karena kita masih dalam situasi COVID sekarang ini harus tetap menjaga kesehatan. Dan pembelajaran kita masih tetap secara daring. Kali ini ibu membuat video pembelajaran kita mengenai bab 2 yakni norma. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Bab 2. Peran norma dalam mewujudkan keadilan. Perhatikan gambar di atas. Tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma. Lantas, apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Di sini kita bahas ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi sehingga anak-anak ibu bisa membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Setelah membaca sebuah cerita, anak ibu dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Melalui pengenalan teknologi, anak ibu dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, anak ibu mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Bagian dari pelajaran norma kita yang pertama, norma dalam masyarakat, pelanggaran norma, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan pelaksanaan norma. Yang pertama, norma dalam masyarakat. Hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri norma, hasil kesepakatan bersama, tertulis dan tidak tertulis, adanya sanksi, bersifat dinamis. Klasifikasi norma. Norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, norma berdasarkan bentuknya. Norma yang berdasarkan sumbernya ada 4, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma berdasarkan daya pengikatnya, ada tata kelakuan, cara, kebiasaan, adat istiadat. Norma berdasarkan bentuknya ada 2, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Jadi kesimpulannya, norma berdasarkan sumbernya ada 4, berdasarkan pengikatnya juga ada 4, berdasarkan bentuknya ada 2. Fungsi norma. Fungsi norma 1, petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. 2, mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Yang kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Manfaat dalam menjalankan norma kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integrasi sosial, mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, melindungi orang yang lemah. Pelanggaran norma. Faktor penyebab pelanggaran norma. 1. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. 2. Pengaruh lingkungan. 3. Kebutuhan ekonomi. 4. Ingin menjadi individu yang bebas. 5. Longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. 6. Sikap mental. Akibat melanggar norma dalam masyarakat. 1. Keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. 2. Perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. 3. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
4. Dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. 3. Upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan, pembiasaan, teladan, penyadaran, pengawasan, penghargaan, dan hukum. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma ada 2. Yang pertama, upaya represif, yaitu upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Yang kedua, upaya preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jenis-jenis keadilan. Yang pertama, menurut para ahli Aristoteles, ada komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional, perbaikan. Yang kedua, menurut Plato, moral, prosedural. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, SH, komutatif, distributif, kodrat alam, dan konvensional. Terdapat beberapa jenis keadilan lainnya, yaitu keadilan protektif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif. 3. Hubungan antara norma dan keadilan. Norma menjamin hak dan kewajiban yang bermuara dari keadilan, sehingga dapat terwujud melalui norma. Pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan di lingkungan keluarga, contohnya berpamitan kepada orang tua saat akan berpergian. Di lingkungan sekolah, contohnya menghargai pendapat teman. Sedangkan di lingkungan masyarakat, contohnya mengetuk pintu saat bertamu.
Sekian, terima kasih materi pelajaran kita pada kali ini mengenai norma. Nah, anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah, cari referensi melalui internet dan sumber lainnya. Tetap semangat untuk tidak bosan kita belajar di rumah. Nah, sekali lagi Ibu bilang tetap semangat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita dapat meningkatkan imunitas untuk mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekian, terima kasih anak-anak Ibu, tetap semangat, sampai jumpa minggu depan bersama Ibu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.